Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Mulina dengan NIM 200320015. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dua materi, yaitu materi perencanaan produksi barang dan jasa dan perencanaan pemasaran barang dan jasa. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang perencanaan produksi barang dan jasa. Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk merancang strategi produksi barang ataupun jasa. Nah, rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Tujuannya, yang pertama mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi yang efisien. Yang kedua, meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Dan yang ketiga, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada tahapan perencanaan produksi. Yang pertama ada routing. Routing adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Nah, fungsi dari routing adalah untuk mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. Yang kedua ada scheduling. Scheduling ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa segala proses produksi berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga ada dispatching. Ini ada beberapa yang termasuk dalam bagian dispatching ini. Yang pertama yaitu memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, yang kedua mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir. Yang ketiga mengelola pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Dan yang keempat ada follow up. Follow up ini diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengelola hambatan. Jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, metode pekerjaan. Metode ini melihat bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Yang kedua, metode batch. Ini adalah pekerjaan dengan jenis yang berkelompok. Keuntungan dari metode batch ini adalah Anda atau tim manajemen mampu memantau pekerjaan tersebut secara detail. Nah, dampaknya apabila ada kekeliruan, maka langsung terjadi perbaikan. Nah, yang ketiga metode aliran. Jenis ini bergantung pada flow sehingga biasanya melibatkan quality control yang cukup detail. Jenis aliran ini paling cocok ketika memproduksi produk secara individual. Nah, yang keempat metode produksi massal. Ketika hendak melakukan perencanaan produksi dengan jenis ini, maka yang perlu Anda siapkan yaitu anggaran bisnis. Nah, apakah mampu menyediakan dengan kebutuhan produksi massal? Nah, jika mampu, cobalah untuk melakukannya. Jadi, produksi barang dan jasa adalah proses untuk memproduksi barang ataupun jasa pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan ataupun dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin dan peralatan lainnya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi barang maupun jasa, yaitu ada 7. Yang pertama, manfaat produk bagi konsumen. Yang kedua, permintaan produk terhadap produk. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan produk. Yang keempat, fasilitas operasi proses produk. Yang kelima, kekuatan pesaing. Yang keenam, kemampuan distribusi. Dan yang ketujuh, pengembangan proses pada masa yang akan datang. Untuk strategi perencanaan produksi barang dan jasa, yang pertama di sini kita bisa memprediksikan permintaan konsumen untuk mengetahui berapa banyak barang yang harus diproduksi selama waktu periode tertentu. Nah, yang kedua menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan. Perkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pastikan karyawan adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, mengatur waktu dan tahapan. Menyelesaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan antisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi dengan mengumpulkan informasi histori terkait pengalaman pekerjaan serupa, merincikan waktu aktual, material dan kegagalan yang pernah dihadapi. Materi yang pertama ini, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk.
yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan itu. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Tujuan rencana pemasaran diantaranya yang pertama, mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. Dan yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Elemen penting pendukung rencana pemasaran. Yang pertama, produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus, merupakan elemen yang paling utama. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan strategi pemasaran produk yang jitu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan kita pasarkan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Perlu diketahui pula bahwa kebanyakan orang membeli produk bukan hanya karena mereka ingin produk tersebut, melainkan karena mereka ingin agar produk yang dibeli itu dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, konsumen. Selain fokus terhadap kualitas dan dampak yang diberikan oleh produk yang akan dipasarkan tersebut, produsen juga perlu memberikan perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk tersebut ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah memahami karakteristik, sifat, perilaku dari konsumen. Yang ketiga, pesan. Untuk memasarkan sebuah produk tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen. Apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk, lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika terhubung secara emosional. Yang keempat, tim pemasaran. Kerja sama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran metode, dan juga pengembangannya. Yang kelima, promosi. Elemen penting lainnya dalam rencana pemasaran produk yang tidak bisa diremehkan begitu saja adalah promosi. Jika produsen sudah memiliki produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang cukup matang, produsen masih memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi. Yang keenam, analisis. Tentunya sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk, produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk yang dengan hasil yang sempurna. Apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama kalinya. Produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal tersebut akan membuat produsen lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun dan kemudian lebih siap pula dalam melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang telah dilakukan tersebut. 3 langkah awal merancang rencana pemasaran produk. Yang pertama, ada segmentasi pasar. Tidak ada satupun produk yang bisa ditargetkan untuk semua kalangan, sebab hal seperti itu terlalu luas jika produsen memaksakan menargetkan semua orang untuk suka dan tertarik membeli produk produsen. Oleh sebab itu, dibutuhkan segmentasi pasar yang merupakan gambaran umum dari target yang produsen ingin fokuskan agar tertarik membeli produk produsen. Yang kedua, targeting. Langkah kedua, tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmentasi pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti itu juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Yang ketiga, positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya, positioning merupakan langkah yang membuat Anda bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang Anda pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Positioning berfungsi agar Anda dapat lebih mengomunikasikan konsep dari produk yang Anda pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen.
Cara untuk menyusun rencana pemasaran produk, yang pertama membuat laporan. Laporan yang dimaksud adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi penting mengenai produk yang akan dipasarkan melalui rencana pemasaran tersebut. Yang kedua, menentukan pangsa pasar. Yang ketiga, menentukan target pemasaran menggunakan konsep SMART. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Yang kelima, membuat anggaran. Dan yang keenam, membuat rencana evaluasi selama 1 tahun. Sekian dua materi yang saya paparkan hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.